Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini alhamdulillah sampai saat ini belum ada informasi terkait tentang kehadiran beliau Ustaz Syarifuddin, dan kepada info juga dari yang lainnya. Kita doakan dulu ya kepada muallim kita Ustaz Haji Syarifuddin Al-Jabari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, kemudian Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang paripurna. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, Bapak izin menyampaikan badal beliau ya. Alhamdulillahillazi amarna bi ta'ati wa taqwa wa nahana 'anil ma'siyati wa tibahil awam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas tentang doa dulu deh ya. Bapak-bapak sekalian, izin menyampaikan karena beliau tidak ada ini minggu keempat, saya izin menyampaikan tentang 5 kesadaran seseorang dalam berdoa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ini semuanya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Insyaallah. Ad-du'a ummul ibadah, artinya doa itu merupakan inti dari ibadah. Bapak-bapak sekalian, kita sebagai orang-orang yang memang beragama Islam gitu ya, yang mempunyai, yang bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hari-hari itu kita beribadah dan pasti di dalam ibadah itu ada doa yang sering kita panjatkan. Contohnya di dalam sholat misalnya, sholat itu kan ada pertama mungkin di surah Al-Fatihah itu, Bismillahirrahmanirrahim, itu tentang pemujian kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahmanir Rahim, diulangi lagi, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terus sampai ayat keberapa? Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini adalah doa. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus mungkin pernah kita sampaikan di sini. Apa itu jalan lurus? Ulama mufassir mengatakan an'amta 'alaihim, yaitu yang diberikan nikmat kepada mereka. Siapa itu mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin. Dari golongan para nabi, para suhada, para siddiqin, orang yang membenarkan agama, dan para suhada yang wafat dalam berperang. Yang terakhir adalah minas salihin, dari orang-orang yang saleh. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami yang jalan yang lurus. Nah, pertanyaannya ketika kita berdoa apapun itu, di manakah level kesadaran kita ini? Ada yang pertama itu hanya kata-kata saja, tetapi tidak masuk ke dalam pikiran dan maknanya. Jadi kalau baca ihdinas siratal mustaqim hanya pelafalan saja kata-kata. Jadi lalai, Pak. Dan ini menjadi lalai dan masuk
fawailul lil musallin katanya. Itu orang yang lalai dalam sholatnya ketika membaca itu dan tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca. Hanya lalai saja sih, ya, lalai. Karena hanya kata-kata dan nggak tahu apa namanya kata-kata itu nggak masuk ke dalam pikiran. Hanya kata-kata saja. Padahal itu bagian dari doa, bagian dari doa. Yang kedua, bapak-bapak, doa yang masuk ke dalam pikiran ini mengerti arti dan maknanya. Nah, kalau mengerti arti dan maknanya berarti apa? Sudah masuk ke dalam pikiran. Minimal kita di level itu tuh, minimal. Jadi kalau sholat tidak kosong betul gitu. Minimal di Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukan kata-kata, tapi masuk ke pikiran Allah itu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 petala langit, 7 petala bumi ini, jagat semesta, Masya Allah. Ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semua ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbul Alamin. Baik yang di daratan, di gunung, di lautan, semua tidak luput dari pada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan planet-planet di sana tuh, Masya Allah, yang katanya bumi dibandingkan Jupiter itu laksana jeruk dengan semangka. Buminya jeruk, semangkanya itu Jupiter. Dan Jupiter dibandingkan dengan matahari itu laksana kelereng. Ya, dengan apa? Ya, dengan matahari itu besar sekali, sudah hilang itu. Bahkan matahari boleh dikatakan bandingkan itu semangka matahari, maka Jupiter tuh udah hilang, nggak nampak lagi, udah debu di atas debu. Jadi kita ini nggak nampak lagi. Ya. Matahari itu menjadi debu ketika dia berkumpul di galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti itu bagian galaksi-galaksi yang ada di langit yang pertama, dan itu menjadi debu juga itu di langit pertama. Bayangkan itu, manusia udah hilang. Dan semua jagat semesta ini, ya, langit pertama itu laksana, di dalam sebuah hadis itu laksana batu cincin yang dilempar di tengah padang pasir, di mana padang pasir ini sejauh mata memandang. Jadi batu bakit dilempar itu, kerikil di tengah padang pasir sejauh mata memandang, seolah-olah tidak ada bertepinya gitu. Dan itu adalah langit pertama. Langit kedua juga dibandingkan langit ketiga kayak begitu juga, laksana daripada batu cincin yang dilempar di tengah-tengah padang pasir. Dan pernah padang pasir itu yang sejauh mata memandang itu langit ketiganya, dan langit keduanya itu adalah batu cincinnya. Jadi manusia itu udah debu di atas debu, udah masuk sampai langit ke-7. Dan langit ke-7 itu laksana batu cincin yang dilempar di tengah padang pasir, ya, di mana padang pasir sejauh mata memandang dibandingkan orasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala zakat yang ada di semesta ini, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang nampak maupun tidak nampak, baik yang semesta yang kecil yang kita lihat sekarang ini, atau semesta di jagat yang tak nampak lagi kita melihat dengan mata telanjang di atas sana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin masuk ke dalam pikiran, dan jagat semesta milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan naik pada level doa itu menjadi dirasa, bukan di pikiran lagi, dirasa. Ada perasaan ta'zim, ada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika membaca daripada suratul Fatihah, betul-betul dihadirkan keagungan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dihadirkan itu maknanya dan dihadirkan rasanya, di mana Allah yang Ar-Rahman memberikan kasih sayang dan memberi yang Maha Pengasih diberikan kepada semua makhluknya yang kufur ataupun tidak kufur,
ya, mau manusia ataupun jin ataupun binatang, pohon, tumbuh-tumbuhan, semua diberikan daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, mereka itu yang diberikan oleh Allah kasih sayang, dan orang-orang yang terpilih yaitu orang-orang yang beriman. Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika membaca Al-Fatihah tentu harusnya kalau kita tahu maknanya, sudah nyangkut di pikiran, maka rasanya itu harus dihadirkan. Ketika rasanya dihadirkan, yaitu ada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi kita bagian terkecil dari alam ini. Jadi kita bagian terkecil dari alam semesta, Pak. Yang 100 tahun yang lalu itu kita nggak ada, dan 100 tahun ke depan insya Allah kita juga nggak ada, gitu. Karena memang siklusnya begitu. Apakah dunia ini sudah kiamat apa belum? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi dari pola yang ada, sunnatullah yang ada, bahwasanya umat baginda Rasul 60-70 tahun. Kalau kita berarti nggak nyampe 1 abad. Jadi 100 tahun yang lalu kita nggak ada, 100 tahun ke depan insya Allah sudah nggak ada juga. Jadi dalam rangka antara 100 tahun yang lalu dan 100 tahun yang akan datang, di antara itu umur kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Masya Allah, ini harusnya menjadi perenungan, apalagi nanti pergantian tahun 2024, 2025, kira-kira apa ini yang belum, masih banyak yang belum dikerjain gitu, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, diulang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ini raja atau Maliki Yaumiddin yang merajai pada hari pembalasan. Jadi nanti hari kiamat, hari akhirat dirajai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, di situ nanti ada Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan, Yaumul Hisab, ada hari dihisab. Ya, kemudian ada Sirat, ada mizan, timbangan, kemudian ada Sirat, jembatan Sirat al-Mustaqim, ada surga dan neraka. Dan itu semua dirajai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari daripada hari akhirat, raja yang memiliki daripada hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya kita ketika ngomong kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan, itu betul-betul ucapan yang personal ya. Personal itu artinya ungkapan perasaan seorang hamba kepada Tuhannya gitu. Ya kayak misalnya nih ya, kalau ya mungkin bapak-bapak pernah muda gitu ya, ketemu misalnya ada lawan, aku sayang sama kamu gitu. Itu kan perasaan, ucapan yang keluar dari perasaan yang personal gitu terhadap orang yang diajak ngobrol gitu. Nah kalau begitu ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ungkapan personal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ini menyembah hanya kepadamu dan meminta pertolongan pun hanya kepadamu gitu. Tidak ada Tuhan selain Engkau yang aku sembah, tidak ada Tuhan yang selain Engkau yang aku memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, kita kan sering berdoa begitu tuh. Berarti 5 waktu, 17 rakaat berarti 17 kali. Berarti 17 kali. Kalau tidak ada ihdinas siratal mustaqim, sholat kita berarti nggak baca Fatihah gitu. Bisa nggak sah ini secara syariat. Jadi di dalam Al-Fatihah itu ada doa, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa begitu? Karena di hati suka berbolak-balik nih. Maka 25 waktu ini dalam rangka supaya hati kita yang tadinya belok minta diluruskan lagi sama Allah ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukin jalan yang lurus. Mungkin tadi sebelum sholat agak belok-belok dikit, ya Allah luruskan. Mungkin tadi sebelum sholat kejeblos, kepleset, ya Allah luruskan. Begitu.
Jadi bacaan Al-Fatihah itu adalah bagiannya, salah satunya ada doa, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau ini dimaknai Pak, bukan sekedar kata. Kalau kata tadi lalai itu nggak masuk ke pikiran. Naik dari kata menjadi pikiran karena tahu maknanya. Naik lagi dari maknanya tahu rasanya, gitu. Pakai rasa. Nah, yang keempat, level keempat apa? Doa itu harus diimplementasikan, dijalankan. Ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, maknanya ketika kita sudah berdoa, maka selesai berdoa, beraktivitas di luar sana, kita tidak melakukan sesuatu yang menentang daripada perintah Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi misalnya kerja masih suka nyelewengin uang misalnya gitu, nah itu nggak bagus. Ihdinas siratal mustaqim, kerja masih tunjukilah kami jalan yang lurus, tapi masih tidak berbuat baik gitu ya di luar sana, ya kerjanya tidak baik, ya, muamalahnya nggak baik, masyarakat nggak baik. Nah ini berarti doanya itu nggak diimplementasikan. Jadi doa yang di level keempat yaitu yang dijalankan. Setelah berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka ketika setelah berdoa, mengamalkan daripada doa itu, mengamalkan daripada doa tersebut, Pak. Jadi kalau orang mengamalkan dari doa tersebut, berarti sudah di level 4. Tadi level pertama cuma kata-kata, ya Allah minta ini, minta itu, segala macam ya gitu. Kadang-kadang kita minta begitu sih gitu. Ya Allah minta ini, minta itu. Yang kelima apa? Ya, yang kelima itu di mana doa itu sudah masuk pada tatanan ruh. Ruh. Jadi di diri kita ini ada jasad, ada jiwa dan ruh. Kalau di TV, nah TV itu bentuknya fisiknya itu adalah jasad, ya. Gambarnya itu, programnya itu, ya, gambar program dan segalanya itu adalah jiwanya, ya. Sedangkan listrik itu adalah ruhnya, gitu. Jadi kalau ada listrik tuh TV kayak nyala tuh, biar TV-nya bagus juga, gitu, ya. Biar kelihatannya keren gitu fisiknya, programnya bagus, tapi nggak ada listriknya, nggak berjalan. Siapa mereka yang doanya masuk sampai ke ruh, yaitu para nabi, sehingga mereka ketika berdoa itu sampai tertidur pun masih berdoa dan berharap. Nah, doanya para nabi ini beda sama kita nih. Kalau kita masih ya Allah masalah benda-bendaan, ya Allah pengen punya ini, pengen punya itu, ya Allah pengen lunas ini, lunas itu dan seterusnya. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi kan mereka itu lebih berdoa kepada sebuah kesabaran, mengaku salah dan bersyukur. Coba doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini telah berbuat aniaya, ngaku tuh Nabi Adam. Ini nggak minta kontak, nggak minta makanan, nggak bisa itu, nggak minta yang lain. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami zalim, aniaya terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguhlah kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi penyesalan, kalau para nabi itu begitu ya, doanya sabar, penyesalan atau syukur. Ya. Jadi jarang minta sesuatu yang sifatnya itu, yang sifatnya keduniaan tanda petik ya. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan, apa yang dibaca? Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doanya begitu. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku ini termasuk orang yang menganiaya diri. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau ya Allah.
inni kuntu minaz zalimin. Jadi penyesalan. Padahal Nabi Yunus itu cuma gara-gara apa? Cukup cuma ya. Tapi beliau Nabi memang meninggalkan kaumnya karena kaumnya ini susah dibilangin gitu. Akhirnya Nabi Yunus pergi nggak berdakwah, dilempar dari kapal, akhirnya masuk ke dalam perut ikan dimakan. Apa yang dibaca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang dibaca itu pengakuan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ingin berdoa di luar daripada doa-doa yang bersifat bahasa Arab mungkin ya, karena ada keinginan, ada hajat, boleh digunakan. Minimal kita pada level 4. Yang pertama, apa yang kita ucapkan ngerti kita gitu. Minta apa tuh ngerti gitu. Jangan sampai minta cuma lala, ya Allah pengen ini ya, lala gitu. Itu namanya baru kata-kata. Ngerti itu artinya masuk ke dalam pikiran. Masuk ke dalam pikiran biar khusyuk, biar mintanya jelas, itu harus pakai rasa. Jadi pakai rasa. Ya Allah, anak saya sakit, ya Allah, guru saya sakit, tolong ya Allah, sembuhkan ya Allah. Jadi pakai rasa. Nah kalau sudah pakai rasa, apa yang dilakukan? Yang keempat itu dijalankan. Dari doa itu dijalankan. Ikhtiarnya apa? Nah, ini minimal pada level 4 nih. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita berdoa hanya terhenti pada level pertama, yaitu hanya berdoa pada kata-kata, ya, atau masuk pikiran gitu, tetapi tidak pakai rasa. Biasanya pikiran itu suka ada di dunia psikologi, ada namanya underdog itu anjing yang di bawah itu. Kalau kita bilangnya ini ada kalimat negatif. Ya Allah, pengen lunas hutang. Bawah sadar yang anjing underdog yang di bawah, dari mana uangnya? Dari mana caranya? Ya, itu namanya underdog. Underdog yang suka berbisik negatif tuh, istilahnya underdog. Dari mana? Nah, ketika doa didampingi dengan itu, dengan kata-kata itu, Pak. Nah, ini akhirnya tertolak nih. Karena doa itu harus pakai rasa. Gimana rasa? Rasa itu tempatnya keimanan dan keyakinan. Iman dan yakin ada di rasa. Jadi keimanan dan keyakinan itu ada di rasa, sehingga logikanya agak diturunkan sedikit, rasanya diperkuat agar keyakinannya muncul. Bahwasanya semua ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa terwujud atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir Pak, ketika sudah meminta, maka kita jalankan itu apa yang menjadi doa-doa kita. Maka ketika doa-doa ini sempurnalah kurang lebih di level 4, sehingga doa-doa itu akan terwujud. Bukan sekedar doa saja, tetapi tidak ada implementasi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak ada daripada amalan-amalan yang menopang dari doa kita. Nah, ini saja. Doa itu adalah supaya internal di dalam batin kita, mental kita, jiwa kita, perasaan kita tergerak untuk melakukan menuju apa yang didoakan. Gitu. Jadi doa itu dalam rangka memperkuat diri kita, memperkuat batin kita, memperkuat mental kita untuk bergerak melakukan menuju doa itu. Apa yang diinginkan doa? Misalnya ingin lunas hutang gitu, minta gitu. Maka ketika kita berdoa, ya Allah, mudahkanlah untuk pelunasan hutang dan seterusnya, pakai doa, pakai rasa dan seterusnya. Maka rasa itu akan menjadi kekuatan internal kita untuk melakukan apa? Melakukan sesuatu yang menghasilkan uang misalnya. Untuk menghasilkan apa? Income baru misalnya. Untuk menghasilkan apa? Sesuatu yang mungkin bisa saja menarik hazanah Allah dengan cara yang berbeda. Nah, itu artinya doa itu terkabulkan melalui aktivitas kita ketika kita sudah berdoa. Jadi doa itu di level keempat menjalankan doa tersebut karena ada kekuatan ruhaniyat dan batiniyat yang
kita memohon kepada Allah sehingga kekuatan itu muncul dalam diri kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bergerak menuju doa tersebut sehingga apa yang didoakan terkabul. Begitu Bapak-bapak kurang lebih. Soalnya Bapak-bapak ini udah jam 9. Sedikit cukup ya. Tutup aja. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar ya taklim pada malam hari ini sama-sama menjadi menjadi tambihan, menjadi perhatian kita. Mungkin selama ini kita berdoa dalam ibadah kita masih lalai, hanya bersifat kata-kata, tidak memunculkan daripada makna, tidak memunculkan daripada perasaan kita, sehingga tidak terlibat secara holistik. Berdirinya kita masih lalai, rukunya kita masih lalai, sujudnya kita masih lalai, tumakninahnya jarang dan seterusnya. Mudah-mudahan kita dengan pembahasan ini jauh lebih memahami daripada makna daripada doa, karena ibadah itu adalah doa, yaitu disampaikan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu merupakan inti daripada ibadah, gitu ya. Doa itu inti daripada ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini Allah berikan pemahaman dan Allah berikan kekuatan kepada kita bisa mengamalkan. Kita tutup dengan baca doa subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. اللهم صل وسلم على الآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. حمدا شاكرين، حمدا ناعما، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. يا أول الأولين، يا خير الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا رب رحيم الفقراء والمساكين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa ibu bapa kami, ya Allah. Ampunilah dosa daripada istri kami, ya Allah. Ampunilah dosa daripada anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami ada orang tua kami yang masih hidup, ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan mereka dalam ketaatan, ya Allah. Jika ruh terpisah daripada jasadnya, ya Allah, wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah, di mana lisan mereka dapat mengucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, di antara kami ada orang tua kami yang sudah tiada, ya Allah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Jadikan taman daripada taman surga, ya Allah. Maafkan kesalahan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tak pandai berdoa, ya Allah. Ya Allah, maafkan segala urusan, mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada tetangga-tetangga kami untuk mengamalkan agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga tetangga-tetangga kami menjadi tetangga yang saleh dan salehah, ya Allah. Dan kampung kami menjadi kampung yang saleh dan salehah, ya Allah. Ya Allah, kami tak pandai berdoa, ya Allah. Apa yang kami pinta itu yang kami pinta, apa yang Rasul-Mu menolak kami belajar menolak, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.